wa ba'duhum yara anna ba'daha amthilatu. Coba ni kan. Ini coba kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum utai sebagian nas ya roh ibu ngiyakinaken sapa ba'duhum anna ba'daha ing setuhune sebagiane hadhil umur anna ba'daha ing setuhune sebagiane hadhil umur amthilatun iku pira-pira sora amthilatun iku pira-pira sora wa ba'daha setengah ba'dul umur wa ba'daha setengah ba'dul umur yuwafiqu iku madhuki wa ba'daha apa iku aing pira-pira sejatine hadhil umur al-mafhumata kan den paham apa haqaiq al-mafhumata kan den paham apa haqaiq al-fadhiyah saking pira-pira lafate hadhil umur wa kadza halan hale wa kadza wa ba'duhum ya rong yakinaken ba'duhum sebagian nas anna muntaha ma'rifatillahi azza wa jalla ing sedune katoke ngawruhi Allah azza wa jalla al-i'tirafi bungaku bil ajzi kelawan apes an ma'rifati saking ngawruhi Allah. Wa ba'duhum utai sebagian nas yadda'i ngaku-ngaku sapa ba'duhum umuran ing pira-pira perkara azimatan kang agung fil ma'rifati ing dalam ngawruhi billahi ing Allah azza wa jalla. Ba'duhum utai sebagian nas yaqulu ngendika sinten ba'duhum haddu ma'rifatillahi azza wa jalla manta ilaihi itiqadu jami'il awam. Haddu ma'rifatillahi utai pelanggarane ngawruhi Allah azza wa jalla maiku pelanggaran intaha kang tumeka ilaihi maring itiqadu jami'il awam apa keyakinane sekabehane pira-pira wong keyakinane sekabehane pira-pira wong awam. Nekaan ki sepoho orang lagi sudah cetak kon setengah gini kan ilmuna al-kasyafah. Ilmu mukasyafah itu semakin tinggi maka yang di bawahnya tidak tahu. Semakin tinggi lagi yang di bawahnya pun tidak tahu. Bahkan ada orang yang mengatakan A yang derajatnya di atas, di bawahnya tidak tahu apa maknanya. Nah dari situ ya, ilmu mukasyafah itu ilmu yang gak bisa difaham oleh orang kecuali dengan cara membersihkan hati. Semakin bersih hatinya, semakin jelas makna. Ada salah satu ayat yang mana banyak ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradi. Banyak kan? Ki saya kaki. Berarti alif lam
Kafa ya ain suara. Mereka akan banyak tafsiran-tafsiran yang namanya Allahu a'lam bi muradi. Itu karena salah satu ulama itu gak mau menjelaskan karena takut salah paham. Kalau kita sudah salah paham, maka akan dolun mudil tanpa terasa. Jadi ilmu mukasyafah ini tinggi. Menerangkan itu gimana? Bahasa orang itu ketika kita ada di lantai bawah, tak akan merasakan lantai atas. Ketika kita di atas genteng, yang di bawah itu gak akan terasa. Gimana rasanya di sana? Hanya perkiraan, itu pun salah. Apalagi kalau kita itu ada di atas aten, kayak orang membersih menggunakan kabel. Itu kan hanya bayangan. Gimana kalau di sana? Angin racun gini. Di sana nggak akan merasakan. Padahal kalau orang sudah tinggi di atas, itu ladzatnya masya Allah. Kalau orang sudah ada nur di dalam hatinya, itu tidak akan merasakan khola itu dunia, tidak akan merasakan kejelekan dunia. Khola itu dunia itu apa? Kalau menurut kita indah, uang 1 juta kalau menurut kita manis, kalau mereka hobi. Uang 1 M kalau kita wah, kalau mereka aduh. Nah itu kan ciri-cirinya. Gak akan merasakan kenikmatan yang seperti itu kalau orang masih ada kibir di dalamnya sana. Di antaranya, apalagi yang dunia Rasulul Khotibah. Setiap orang yang sudah merasakan dunia, mereka akan merasakan kesombongan. Kalau sudah merasakan kesombongan itu bukan sombong saya begini, enggak. Kesombongan itu gimana? Kesombongan itu ke adik sendiri agak remehkan, itu bisa sombong. Adik saya nggak bisa gini, saya bisa gini. Itu gitu. Apalagi ke yang lain. Sombongan sampai ke situ. Meremehkan ke santri, meremehkan ke hadam, meremehkan ke semua yang ada di bawah kita, itu bisa termasuk sombong. Nah itu kalau orang merasakan meremehkan orang, nggak akan merasakan ladzatnya di antara kibir itu. Makanya repot kan. Jadi ini darajat ahli jannah maqamat. Derajatnya ahli jannah macam-macam. Derajat jannah itu ada 100. Paling bawah sudah paling enaknya tidur. Kan gimana mau naik? Sampai ada salah satu ulama yang mana ini sudah ulama tersohor tinggi, paling tinggi. Beliau nggak tahu siapa di depannya. Ada perempuan toaf muter-muter, nggak tahu siapa itu. Karena beliau itu namanya Syekh Hasan Basri, kan banyak bersaudara kan beliau kan ya, Syekh Hasan Basri. Yang mana di zamannya ada pertama kali ada Mu'tazilah kan gitu kan. Beliau tanya, siapa itu perempuan kok sangat cepat tawafnya? Langsung tanya ke malaikat Jibril, namanya Syekh Hasan Basri, ini ulama besar, waliullah, bisa melihat malaikat. Tanya, siapa itu? Itu walinya Allah yang di atas kaki. Nah ini Syekh Hasan Basri masih di bawahnya wali. Makanya ada darajat ahli jannah maqamat, bertingkat-tingkat, dan yang di bawah gak akan kelihatan yang di atas. Yang di atas bicara saya mau, yang di bawah gak akan paham apa artinya itu. Sampai-sampai ada orang mengatakan ketika yang atas bicara saya gini, maka yang di bawah mengatakan orang gila. Dari saking tingginya derajat, yang di bawah mengatakan ini orang gila. Padahal yang gila ya dia.
Gak usah ke derajat-derajat. Derajatnya orang yang sastrawan dengan orang yang bukan sastrawan itu berbeda. Sampai ada ulama mengatakan, kalau ada orang mengatakan kalam yang tanpa ada ma'ani dan bayan, sautuhu kasautil hayawanat. Kan gitu kan. Kalau ilmu nahwu kan mengatakan, kalau nggak tahu nahwu kalamnya nggak difaham, itu ilmu nahwu ya. Kalau balaghah kan, kalau nggak tahu balaghah suaranya kayak hewan. Hewan itu apa? Satu irama maknanya sama, maknanya berbeda-beda. Itu ilmu zahir. Ilmu zahir, ilmu perkataan sastra yang gampang orang paham. Itu pun kadang nggak paham. Ya ngono, ojo ngono. Pinter kok, coba pinter. Itu zahir, banyak orang nggak paham. Gimana kalau orang sudah tingkatan tinggi mengatakan hal satu, yakin misalnya ada orang besar lewat di hadapan kita sekarang ini, yakin banyak orang mengatakan orang gila, orang gila. Dari saking gak pahamnya kita tentang daunnya beliau. Kayak hati-hati ya. Indonesia ini banyak ulama, banyak walinya. Ada yang mengatakan nomor 2 setelah Yaman katanya. Katanya hati-hati. Kalau sekarang ada orang gila, kalau dulu ya ada orang gila disangka wali. Kalau sekarang ya sudah termakan oleh kebiasaan-kebiasaan barat, macam-macam. Kayak gitu. Ada satu orang waktu itu kelihatan orang jelek. Ketika salaman, pada situ. Ketika salaman, nggak ada tulang, cengeng, nggak bisa gerak. Sampai orang jahat lewat, sudah hilang, sadar, dikejar sampai ke sungai. Udah ada. Makanya orang kita melihat seakan-akan orang gila, orang jelek, orang ini. Padahal itu orang besar. Kayak gitu ya. Yang zahir aja sudah orang di bawahnya nggak lihat, apalagi yang batin. Yes. Oh iya. Iku pelanggaran. Iku pelanggaran ingkang kang tumeka ilahi maring tiga jami'il awam. Keyakinane sekabehane pira-pira wong awam. Orang awam ini siapa? Orang awam ini bukan saya dan sampai repot kita mau jadi awam. Awam itu bukan mujtahid. Bisa seperti itu tidak paham. Jadi orang awam tidak paham tentang makna dari haddu ma'rifatillah. Ini tinggi, sangat. Jadi gini, ada orang yang ilmunya tinggi tapi derajatnya masih belum tinggi. Ini belum paham tentang makna derajat. Kayak gitu. Dan banyak kan cerita-cerita sufiah yang mengatakan saya ini zuhud, melakukan zuhud sampai yang dia punya hanya satu becak dan satu pakaian, padahal dia bukan zuhud. Yang zuhud asli kelihatan kaya raya. Mereka kayak kebalik, bukan kebalik, ya kan? Kelihatannya kebalik, kayak gitu. Makanya saya agak mengorbankan ini, soalnya ini ilmu mukasyafah. Jangankan ilmu mukasyafah, ilmu muamalah aja hebat. Karena ilmu muamalah itu bukan bab B, bukan bab jual beli, tapi bab membeli dunia, membeli akhirat dengan dunia. Bab itu
Ya bukan dibaca. Apa intaha itiqadu jami'il amal wa huwa mutaiman annahu setuni Allah mawujudun iku zat kang wujud, alimun tur zat kang alim, qadirun tur zat kang wasor samiun tur zat kang mitanat, basirun tur zat kang ningali perso, mudakalimun tur zat kang ningali, yaitu tur zat kang ngendika. Fadani mengersakan ingsun bi ilmu mukasyafati kelawan ilmu mukasyafah. Ngersakan ayat tafiyah ingin to ilang alun itu apa tutup hatta tattadiha hingga itu tadi bertelo lagu maring abad lagu maring uang abad jaliyatul haqi apa ngedengi zat kang bener. Jaliyatul haqi mengedengi zat kang bener fi hadhihi umuri dalam ikilah pira-pira perkara ittibahan lawan pertelo yajri kang lumaku apa ittibah majrul iyani dalam lumaku ni kenyataan dalam lumaku ni kenyataan alladhi yu'tidah alladhi yu'tidah la yushaku kang ora den mamagaken apa fihi alladhi la yushaku kang ora den mamagaken apa fihi alladhi. Di antara tandanya ya, di antara tandanya orang itu sudah bukan tanda sih, di antara orang sudah mulai suluk, dia gak memikirkan 1 menit setelah itu. Kalau kita kiba abad kita sering ngaji kapan mesti kan sering ampun sering ngaji enggak sholat asar kapan mesti sih orang juga tak sering. Maka banyak orang mereka ketika sudah suluk hilang, sudah tazkiyatun nafsi selesai sudah, ini akan muncul kepribadian yang berbeda, dan ini gak bisa ditiru karena semuanya yang biru mesti keliru. Ada mesti mentafsir, padahal tafsirannya mesti keliru. Mesti. Kenapa? Karena hatinya gak sama. Kayak sampean misalnya mau kejeding. Ini kan bayangannya kalau nggak butuh, ya ada sekecilkan, mesti seperti itu. Padahal kan hatinya orang kan berbeda-beda, bisa kejeding kalau apa. Ada orang keluar dari rumah, mau ke masjid, mau kemana pun yang sampai lihat itu ada tafsiran sendiri-sendiri. Padahal tafsirannya mesti keliru. Kebanyakan 99,99% mesti keliru. Itu yang zahir seperti itu. Apalagi yang batin. Makanya ketika orang sudah hatinya sudah bersih, maka akan muncul sifat-sifat yang berbeda. Makanya fattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, maka akan muncul ilmu Allah yang belum pernah kamu tahu. Gak usah gitu, sampean yang biasanya jarang ngaji Quran, ketika ngaji akan ada terasa sesuatu yang berbeda. Dan itu ilmu Allah yang mana kamu belum pernah tahu. Dan orang gak akan bisa mentafsiri apa itu. Kan itu, kecuali kamu beritahu. Makanya ini ada mantaha ilahi tiqatu jami'il awal haddu ma'rifatillah, yang mana sampai keyakinannya betul. Tidak bisa. Kalau sudah mentok tak usah pikir. Sampai yang semenit mulai beda aja kan tak tahu. Kimpo tak usah pikir. Itu diantara semenit. Kibetnya
ulama-ulama tak mereka tak pikir si orang guna ngelajar sekarang begitu ada kiai mereka penghasilannya dari sawah, sahabat ada penghasilan dari sawah, hutang-hutangnya dibayar sampai lunas, hasil dari selesai hasil sisa dari hutang langsung dikasih istrinya. Beliau nggak megang apa-apa. Ketika ada tamu potong kolek, ada yang gitu dulu ya. Jadi hasil penghasilannya langsung kasih istrinya setelah bayar hutang semua. Uang nggak megang sama sekali karena takut hisab. Maksudnya makin karena siapa? Berarti kakak tak sahabi ya, tak sahabi. Yai Mahrus depo ya, jadi lambannya kan saat terima Yai Mahrus kan bingung, mak Kiai tahu terus, tahu kan udah tunggu produksi dia, utang teh 10 kalau tamu. Setelah penghasilan ada, langsung dibayar ke toko itu karena toko buat kondom. Setelah ada sisanya dikasihkan istrinya semua. Dia nggak tahu apa. Setiap hari seperti itu. Katanya itu kakaknya. Ya, harus insyaallah. Seingat saya ya, Allah. Itu diantara contohnya, diantara. Jadi memang yang akan datang ini nggak ketemu, nggak usah mikir. Mantah ilai jamiul awam. Kalau belum seperti itu, belum sulit. Di antara itu. Makanya manusia kalau sudah gak nutup, gak usah mikir. Kalau mikir, ya rosak. Akhirnya ada orang berprasangka, semakin saya gak sholat, semakin saya naik derajat. Semakin beda. Semakin saya hebat, semakin hebat saya. Helat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya gede. Kan gitu. Ini kita bicara syariat, bukan kita bicara repot orang mau hakikat. Hakikat seperti apa? Ya nggak bisa. Hakikat itu apa sih? Nggak tahu hakikat. Jadi ayat tafil itu hatta tattadiha lahu jariyat haqqi fi hadhihi umur ittido'an yajri majriyah. Wa hadha utawiki hatta tattadiha wa hadha utawiki hatta tattadiha lahu mungkinun iku mungkin fi jawahiril insan ing dalam sucone menungso laula kalamun den paril ora utawi anna min adal qalbi utawi pengilone ati cermine ati kalamun den paril ora utawi pengilone ati kotaro sedune pengilone ati kotaro iku teman-teman tumpuk-tumpuk kotaro iku teman-teman tumpuk kum ing sira sodaluha apa regeti mir'atul qalbi wa khabthuha ran regeti tegese regeti mir'atul qalbi bikudho bikudhuratid dunia kalam piro-piro kergetane dunya wa inna mana'i lan anjing pasti ngersakaken sapa ingsun bi ilmi thariqil akhirah kelawan ilmu dalane akhirat ngersakaken al ilma ilmu bi kayfiyati tasdili hadhil fir'ah kelawan pertingkai
gilapaken ikilah cermin pengiloni. Bikaifiyati taskili hadhil mir'ati kelawan pertingkai gilapaken ikilah pengilon ya cermin an hadhil khabaithi saking ikilah pira-pira perkara kang jember. Saking ikilah pira-pira perkara kang jember allati ya hadhil khabaith. Iya ya Allah, iya kamu dari Allah di al hijabi wa alin alim, al hijabi wa alin alim anillahi saking Allah subhanahu wa taala. Wa ma'rifati sifati lan saking ngawawi pira-pira sifati Allah. Wa adilan pira-pira lakoni Allah. Wa inna tasmiyatu alanani waslini mutai bersiakan hadhil mir'ah wa tadhiruha lan nyuciakan hadhil bid'ah bil kafi kelawan nyegah syahwat saking piro-piro kepinginan wal iktida ilan kelawan coro manut bil anbiya kelawan piro-piro nabi kelawan nabi. Salawatullahi utai pira-pira rahmati Allah wa salamulan selamatan Allah alaihi muga tetap ingatasi anbiya fi jami'i ahwalihim dalam sekabian pira-pira tingkai anbiya fi jami'i ahwalihim dalam sekabian pira-pira tingkai anbiya. Ini kan, jadi hati itu bagaikan cermin. Cermin itu semakin bersih semakin bagus. Kaca itu semakin bersih semakin bagus. Kalau kotor, sebagus-bagusnya kaca tetap kotor, gak bagus. Sekalipun kacanya dari safir, dari diamond, kalau kotor ini kelihatan kotor. Gak lihat kacanya, lihat bersih dan tidak. Maksudnya apa? Semakin gila kacanya, maka akan kelihatan. Gimana Kak? Kalau orang kotor, cerminnya gak akan kelihatan apa yang ada di sana. Kayak gitu. Bahkan sampai ke sifat-sifat Allah kamu tahu tapi kamu nggak paham. Banyak dari sifat gula di samping. Ini kan oning sifat Allah, ini kan oning sifat Allah. Jelas alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah. Apa puji sama? Berarti kan tak paham pujian itu dari Allah semua. Kan saya kayak pujian itu untuk Allah semua kan. Apa dia puji bacakan dengan sampai esa. Ini kan onen sifat Allah ini kan onen. Alhamdulillah. Ini puji kisah. Nah ini kan gambaran orang itu apa ya? Ketika sifatnya kotor, maka repot mau memahami sifat Allah, mau memahami af'alullah. Ketika sudah bersih, nah caranya bersih gimana? Al-kafu anisyahwat wal iktida bil anbiya. Caranya mencegah dari kepinginan dan mengikuti para nabi. Makanya al-ulama warasatul anbiya, karena al-ulama yurisul ilma wal ilm. Bukan ulama, beda. Ya orang alim sih ngerasa nih wong itu ulama. Katanya gitu ya katanya. Olahraga.
hanya bisa berbicara tanpa melakukan. Kan gitu kan? Sebenarnya manusia ini tinggal memilih mau apa, mau jadi apa, mau gimana. Ya rata-rata manusia itu satu keinginan, ingin hidup enak, ingin hidup tenang. Kalau suruh milih tenang atau banyak dunianya, akhirnya mereka akan mikir banyak dunianya itu ada ketenangan, padahal banyak kesuntukan. Bukan hanya dunia ya, yang lain juga. Dunia itu macam-macam ya, macam-macam. Bukan hanya berupa kertas 100.000 itu. Ada 100 dolar juga. Bukan hanya emas dan perak, tapi juga ada batu-batuan yang lebih mahal dari emas dan perak, yang mana banyak orang nggak tahu, kayak permata dan yang lain, Paparaja dan yang lain, itu banyak orang nggak tahu kan. Nah itu dunia aja yang paling bagus, paling tinggi, banyak orang nggak tahu. Gimana akhiratnya gitu? Jadi dunia kita tahu. Ada batu warna agak kepimpingan, bisa kan? Kalau langsung nyangka merah delima gini, padahal banyak kan macamnya. Itu dunia aja nggak tahu. Kalau sudah kan tinggi, hubung dunianya nggak tahu kita kan. Ya gitu. Gimana akhirat? Jadi yang dimaksud ilmu thariqil akhirah al-ilmu bi kaifiyati tasqiri hadhil bid'ah an hadhil khaba'ith. Ilmu thariqil akhirah itu gimana? Ilmu cara membersihkan kaca itu, kacanya hati dari beberapa perporokan jember. Dia kotor. Jember ya, jember kan ya sebab yang mana kotor itu al-hijab adillah, itu ada halangan ke Allah, jadi repot ya, repot beneran repot ya. Kayak tadi itu alhamdulillah, sebuah pujian itu untuk Allah, kamu dipuji kan, dan itu untuk Allah. Kamu dipuji sholatnya baik, itu untuk Allah. Kamu dipuji ibadahnya baik, itu untuk Allah. Yang buat kamu itu Allah. Kok malah ke media? Kan gitu kan? Jadi semuanya. Dan orang nggak akan masuk surga kecuali dapat rahmat Allah. Sampai ada ulama yang mengandalkan amalnya, akhirnya jatuh ke neraka. Banyak, bukan ada. Jadi udkhulul jannah bi rahmati la bi amali. Diulangi lagi. Udkhulul jannah bi rahmati la bi amali. Wahai ya fadkhulin nar. Masuklah. Enggak ada dari kita ini yang masuk surga kecuali dapat rahmat. Sampai kanjeng Nabi dawuh hatta ya Nabi, hatta ana walakin ta'ummatan yallahi. Allah sudah meliputi rahmatnya ke aku, itu bahasanya kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi masuk surga gara-gara rahmat Allah. Dan nanti yang masuk surga gak ada yang lain kecuali kanjeng Nabi. Gak ada yang masuk kecuali kanjeng Nabi, itu baru yang lain boleh masuk. Jadi jangan kepedean. Sebesar-besar tingkatan kamu, setinggi-tinggi apapun derajat kamu, itu tak setinggi kanjeng Nabi. Gak bisa. Sampai bahasanya wallahi inna aqakum indallahi ana walakin asu wa tazawwaj.
kan gitu. Asumu walakin asumu wa uftiru wa tazawwaju nisa, kan gitu. Itu maksudnya kamu jangan sombong, jangan mentang-mentang karena ini. Cara ini dekat ke Allah itu jangan ngarang, tapi pakai syariat. Bukan pas nggak makan, nggak minum setahun. Kalau nggak ada gurunya jajan macam. Gitu. Guru itu apa tujuannya? Guru itu tahu ke hati kan, itu guru yang beneran. Jadi nggak mungkin orang-orang ada orang melakukan ini. Kalau gurunya tahu, oh orang ini senang ini, oh senang makan daging, oh dilarang daging, oh senang makan permen, oh dilarang. Kalau kamu nggak senang permen, mencegah dari permen, ya nggak akan mencegah, biasa aja. Makanya kan kaifiyat kita sekali hadil mir'ah itu semuanya itu ya qudrat dunia, kejelekan dunia ya, kayak gitu. Bukan nggak mau dunia, tapi diambil hanya sekedar. Yes. Fakir terima. Pokok lalu kira-kira ni perkara. Fakir terima. Pokok lalu kira-kira ni perkara yang jadikan pertela ummah minal qalbi saking hati. Minal qalbi saking hati wa yuhadiran benderi. Wa yuhadiran benderi bihi lawan masyaqqul haqqi Allah. Ajusi perkara hak. Ya ta'ala tadi padang fi dalam kolam. Ya ta'ala tadi padang fi dalam kolam hak ibu apa biro-biro sejatine ilmu. Hak ibu apa biro-biro sejatine ilmu. Wala sabila lan orang ta'ala niku maujud ilaihi maring injila. Ilaihi maring injila illa birriyadhah angin kelawan ngajari nafsu illa birriyadhah angin kelawan ngajari nafsu allati riyadhah ya tigang bakal teko tafsiru apa perincian riyadhah tafsiru apa perincian riyadhah fi mawdi'iha dalam panggonan riyadhah fi mawdi'iha dalam panggonan riyadhah wa bil ilmi wa ta'lim wa kelawan ilmu wa ta'lim wa wa bil ilmi lan kelawan coro ilmu wa ta'lim lan mulang wa hadhihi utai kila ulum iya ya hadhihi al ulum iku pira-pira ilmu allati ilmu la tusqur kang ora bisa ditulis apa allati la tusqur kang ora bisa ditulis apa allati fil kutubi dalam pira-pira kitab wala yatahaddatsu lan ora bisa lan ora guneman biha kelawan ulum man sapa wong kan ama kang wis paring nikmat Allah sinten Allah sinten Allah alaihi ngatasin man bisyai'in kelawan siwiji-wiji min hasaking ulum illa ma'a ahli angin dalam sertane ahline syai' wa huwa budaya ahli al-musyariku iku wong kang nyekutoni iku wong kang nyekutoni fi dalam syai' ala sabili mudzakarati ing atase dalan rembukan nah ini ya makanya ada kata-kata apa ya orang kalau sudah ma'rifat billah tidak akan menerangkan tentang ma'rifat billah. Kalau ada orang ngaku-ngaku mesti bukan ma'rifat billah. Makanya nggak bisa diaku-aku karena seperti itu nggak bisa diaku. Misalnya ada yang mengatakan la ya'riful wali illa wali. Ini jangan macam-macam pas oh itu wali jangan apa wajah wali apa cara ingin nyampe ke sana birriyadhah
wa bil ilmi wat ta'lim. Ilmu wat ta'lim. Makanya banyak derajat tinggi itu gara-gara ilmu dan ta'lim. Wis enak ngajar, mulai awal belajar. Mulai ini atau ngajar, ini atau belajar. Kayak gitu. Setiap kita mengajar, niatlah belajar. Jangan gengsi, jangan jaga ego, jangan sok. Maka kalau ada kibir di dalam hatinya, gak akan merasakan kenikmatan tentang ilmu mukasyafah. Kalau ada kibir, dikit aja. Apalagi ada bid'ah, tambahkan. Gak tambahkan. Wahabi yang mengatakan bid'ah, dia gak akan merasakan apa arti sholat. Lebih khusyuk dari kamu, lebih cakap dari kamu, tapi seakan-akan dia itu gak dapat apa-apa. Jadi caranya dengan birriyadhah wa bil ilmi wat ta'lim. Makanya kadang ada orang itu selalu istiqomah tentang ilmu wa ta'lim. Ini bukan remeh, ini Masya Allah, ini besar hasilnya. Dan orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu mukasyafah gak akan cerita kecuali kesasana orangnya ilmu mukasyafah. Karena kalau diceritakan gak akan paham. Kayak saya cerita tentang makanan kesampaian. Enak, hanya tahu enaknya bro, rasanya gak tahu. Dan kalau sudah merasakan, sama-sama merasakan, itu sama-sama cerita. Ada ma'ul asfar dari bi'ir tiflah. Jadi di Arab itu ada sumur namanya bi'ir tiflah. Sumur itu pernah diludahi Kanjeng Nabi. Nah, banyak jamaah dari umroh itu ngambil dari sana. Rasanya setiap orang berbeda-beda. Ada yang pahit, ada yang asin, ada yang gini. Nah itu kan kalau kita membayangkan, misalnya satu minum, rasanya gini, kan bayangannya kan kayak gitu. Padahal ya gak gitu. Ketika dirasakan gak sama. Nah, makanya gak bisa merasakan kecuali langsung merasakan. Tidak akan cerita orang-orang yang pernah merasakan kecuali terhadap orang-orang yang pernah merasakan. Wa bidorikil asrar lan lawan dalane biro-biro sir. Wa hadza mutawikil ilmu mukasyafah huwa ya hadza al-ilmul khafi. Iku ilmu kang sama. Alladzi wa ilmu warada kang ngersakaken sinten Kanjeng Nabi ing alladzi. Dikauli kelawan dawuhe Kanjeng Nabi nyatane inna minal ilmi ka hayhatil maktun la ya'lamu illa ahlul ma'rifah. Inna minal ilmi sesungguhnya setengah saking ilmu kahayatil maktuni koyok tingkai. Apa ilmu kang koyok tingkai perkara kang den simpen layak kang wara-wara ing al ilmu illa ahlul ma'rifah angin ahlul ma'rifah billah. Ahlul ma'rifah billah karena Allah fa idza nadharu maka ini nalikane mengucap sapa ahlul ma'rifah bihi kelawan ilmu lam yajid ilmu. Maka ora weruh, maka ora bodoh. Maka ora bodoh ing ilmu. Maka ora bodoh ing ilmu. Ila ahlul iltirar. Ing sapa ahli ning kebojo bila iklan Allah taala manur sinten Allah. Wala tahkiru moko ojo ngino-ngino sapa sira kabeh. Aliman ing wong kang alim. Ada kang maringi ing alim Allah sinten Allah minhu saking ilmu khafi. Fa inna Allah dunya Allah azza wa jalla lam yahkir. Orang ngino-ngino sinten Allah ing alim id ada dalam nalikane
nekani sinten Allahu ing alim iya ing iya ilmu iya ing iya ilmu fa idza naqabu bihi lam yajidu illa al-inkirar. Banyak orang yang mendigo seperti ini, banyak orang nggak paham. Ya banyak orang meremehkan. Ya, ilmu mukasyafah ini ilmu mudah, repot mau menerangkan. Ya mungkin banyak yang tahu tapi tidak tahu. Mungkin banyak yang ngerti tapi tidak paham. Hanya bisa menerangkan dengan kata-kata tanpa merasakan apa rasanya kan. Banyak keterangan di Al-Quran Marujal Bahrain yang mana di lautan ini ada yang manis, ada yang tawar, ada yang asin. Banyak keterangan itu. Yang pernah menjelajahi tentang apa ya, ilmu tafsir itu banyak yang tahu bahwa di laut itu ada yang asin, ada yang tawar. Tapi juga banyak yang nggak tahu apa itu yang tawar di dalam lautan. Ada satu orang kafir meneliti tentang lautan yang merasakan kemurnian apa bahasa ketawaran dari air laut. Kaget, kok bisa ada air tawar di dalam lautan? Yang meneliti di bawah, satunya orang Islam, satunya orang kafir. Yang Islam tahu, iya itu pelajaran saya ini. Tapi saya baru tahu sekarang. Akhirnya yang kafir bisa masuk Islam. Loh itu banyak seperti itu. Ayo coba sampai. Ayo sampai kasih bujuk, acet. Loh ini kok bisa gak campur antara yang tawar dan yang asin. Itu sudah gak campur. Kalau orang ahli ma'rifah tahu apa di sana, makanya tidak diberitahu. Makanya di Al-Quran dijelaskan. Orang kalau sudah ittaqullah wa yu'allimukum, banyak ilmu yang tidak pernah kita tahu, yang kalau diceritakan tidak akan percaya. Mungkin sangka orang gila, karena yang gila sih tak paham. Itu kan begitu gitu kan ya, apa ya, menggambarkan dulu ada hadam itu gak suka durian, ada hadamnya apa dulu tuh gak suka durian, ada hadam itu bau langsung sama kakak saya Cak Ahmad itu dipaksa mereka karena bangun. Nah ini kan berarti kan yang mengatakan duri tak nyaman kan kita tahu apa salah kan. Ya banyak ya contoh seperti itu tuh banyak. Di dunia ini banyak yang kita seakan-akan tidak enak terasa, ternyata setelah merasakan enak. Banyak bukan ini. Banyak ya, setelah teknologi ini bagus, setelah teknologi ini banyak canggih, banyak orang-orang kafir itu masuk Islam. Karena dari zaman dulu belum ada kecanggihan seperti itu, tidak bisa meneliti mana air tawar, mana air asin. Kalau yang kita tahu kan, ya rasanya tahu. Kalau itu kok bisa gak gabung? Sampai orang yang meneliti itu berenang dari air asin ke air yang tawar, yang di air tawar itu seakan-akan berenang. Buka sekarang oksigennya itu kayak berenang di sungai biasa, bahkan lebih jernih.
Nah itu nanti banyak yang hilang air tawar, banyak orang-orang yang mengejar di lautan. Yang mana di lautan itu banyak air tawar. Nanti di akhir zaman katanya udah. Engkau banyu sing tawar iki tek. Kabeh manungsa ngombe banyu asin. Semakin ngombe semakin ngelak. Akhirnya kabeh golek air tawar nang jerone air laut. Rebutan. Akhirnya nunggu tek. Satu turunnya betul ditajam. Tuh. Nah dari situ awalnya saya nggak percaya kok nang banyu laut itu ono sing tawar. Dan saya pernah dengar ada orang Islam, orang kafir masuk Islam gara-gara meneliti tentang air. Kayak gitu ya. Jadi namungan maaf ya, menawi wonten kesalahan omongan. Jadi artinya menawi ada kesalahan di pol diubah salah. Kesalahan diubah salah. Ini kan namun sharing-sharing istilahnya. Banyak yang kita tidak tahu, itu yang kita alami. Banyak yang kita tahu, itu yang kita gak paham atau kita tidak alami. Kandungan dalam air itu banyak manfaatnya. Itu karena ada keterangan juga dari macam-macam ya, dari hadis, Quran, macam-macam. Itu kita tidak tahu. Nabi beri salah. Dan sebuah lagi gue ngomongin bakwan kayak gini. Wah, itu